Selamat datang di Kudus Koi. Saat ini kita berada di rumah saya. Di sini saya ada punya beberapa kolam. Kalau ini masuknya ini di ruang belakang. Jadi ini untuk konsep ruangan ini saya buat itu dikelilingi kolam. Ini saya ada yang di belakang ini ada 3, depan ada 1. Untuk prinsip saya sendiri tentang koi itu, saya suka dan di sini juga saya menikmati bisa refreshing di rumah sendiri, jadi membuat rumah ini semakin nyaman. Dan di sini saya buat itu memang penuh kolamnya, jadi ada suara bintik air yang menenangkan. Jadi ini pun teman-teman saudara-saudara yang main ke sini pun justru malah senengnya di belakang, bukan di ruang tamu atau di depan. Jadi malah kumpulnya di sini, kita ngobrol, kita ngopi bareng, kita bercanda itu malah di sini. Nah, sini untuk kolam saya ini semua untuk filter standar. Untuk kolam ini ukuran panjang 8,5 kali 3 meter. Untuk filter itu 2,5 kali 2. Terus yang kolam kaca itu, untuk kolam kaca ini ukurannya 6,5 kali 2,5. Filternya itu 1,5 kali 3 meter. Terus di sana lagi itu ada kolam karantina. Jadi sebenarnya prinsip saya ini bukan jual beli ya, saya lebih suka pembesaran dari kecil. Saya beli ikan kecil, terus ini saya rawat, saya besarkan, tahu-tahu udah besar, kolam ini terlalu penuh. Nah itu juga saya menyiapkan dengan kolam karantina. Kolam karantina itu fungsinya untuk dikarantina dulu sebelum pengiriman. Cuman untuk ikan-ikan ini kondisinya sudah sehat, karena ini juga ikan dari kecil. Dan kecenderungan karena ikan ini besarnya itu, dia itu lebih kuat virus, penyakit ataupun stres itu rendah. Dan bila untuk lokal Kudus sendiri, teman-teman yang beli ikan dari saya itu seringkali langsung masuk kolam, jadi tanpa karantina. Dan itu pun saya berani jamin bahwa ikan itu sehat. Makanya ini di sini saya mau memberikan penjelasan tentang membuat kolam yang standar. Jadi untuk membuat kolam bagi teman-teman itu standarnya kita tentukan dulu luasnya. Jadi dari luasan itu 1/3 kita pakai untuk filter. Itu untuk filter standarnya. Nah, di sini untuk perhitungan dari pompa itu sendiri, nanti dari luasan itu, jadi dari volume kolam itu lebih bagus dikalikan 1,5. Itu nanti ketemu dengan volume pompa yang akan kita pakai, debitnya. Debitnya bisa dari 1,5 kali volume kolam. Nah, di sini juga kenapa untuk pembuatan kolam itu agak rumit, karena pertama itu di perpipaannya, terus kedua di tingkat kebocorannya, dan ketiga jalur pada chamber. Itu semua ada perhitungannya. Tatkala nanti jalur pada chamber pipa perpipaannya nanti kurang besar, airnya yang terjadi penurunan yang signifikan pada rumah pompa, yang akhirnya mengakibatkan air pada rumah pompa itu menyusut drastis. Kalau kita bilang tekor. Nah, itu yang harus kita antisipasi di awal. Kenapa saat bila kolam itu sudah jadi dan air pada rumah pompa ini tekor, nanti untuk perbaikannya itu malah lebih rumit dan nanti akan makan biaya.
Dan untuk ini perlu diperhatikan saat pembuatan kolam itu pada perpipaan. Untuk pengalimannya itu harus maksimal ya. Jadi jangan setengah-setengah, lebih banyak lebih banyak sedikit lah, untuk antisipasi bila terjadi kebocoran pada pipa, terutama pada pipa bottom drain. Nah, untuk yang perlu diperhatikan lagi saat pengajian di pipa-pipa atau peralan antar chamber, itu perlu diperhatikan. Jadi kolam saya yang itu dia hanya kecil sekali, hanya setengah dari saya ini. Itu di bawah pipa primer itu tidak teraci, itu penurunannya bisa sampai 15 cm. Dia hanya sekecil itu, penurunan pada air kolam itu bisa sampai 15 cm dalam satu hari. Makanya untuk membuat kolam ini perlu diperhatikan benar-benar secara detailnya. Untuk kolam saya ini semua ini saya tidak pakai apapun. Maksudnya apapun ini saya hanya pakai semen, material-material itu aja. Saya tidak pakai sika, tidak pakai Aquapro dan lain sebagainya. Yang mungkin teman-teman banyak yang mengharuskan atau mewajibkan untuk memakai bahan-bahan itu. Dan bahan-bahan itu memang akhirnya lumayan mahal. Cuman kalau kita sudah paham sistemnya, akhirnya ya itu tadi ya, memang semua dari pengalaman, tidak bisa asal bikin itu tadi. Dan alhamdulillah ini juga tidak ada kebocoran. Bahkan untuk yang sana itu pun, bahkan untuk yang itu saya pakai hanya herbal, tidak pakai plesteran, langsung ke ajian. Herbal ditumbuk langsung ke ajian. Nah, untuk ikan-ikan saya ini juga itu dari kecil semua, dan ini saya untuk ikan-ikan ini produk dari Muria Koi Farm yang jelas, dan juga saya tahu indukannya. Akhirnya saya lebih suka pakai produk Muria Koi Farm. Ini di sini ada banyak jenis, ini juga yang saya punya ini. Oke, itu aja review saya tentang kolam saya. Nanti untuk kedepannya nanti akan saya bahas review tentang ikan-ikan yang bagus, ikan-ikan yang berkualitas ya. Jangan lupa subscribe, like untuk mendapatkan info seputar koi.